Jumpa lagi The Blue 62 Gamers, para bujangers, para wibers. Welcome to the Game Channel Universe. Gimana kabar kalian? Udah di sekolah? Jangan sampai ya, selalu rajin daring pokoknya. Meskipun habisin paketan kuota jatah game kita, kampret sekali. Namun mau gimana lagi? Ya memang ini salah satu cobaan terberat bagi gamers kayak kita. Ngomongin game, pada kesempatan kali saya akan membahas salah satu trailer dari serial anime yang mengangkat cerita dari game terfavoritku, yaitu Dota 2. Yang dimana serial animenya ini membawa kita ke dalam kisah original dari karakter yang bernama Deviant si Dragon Knight, dan mengkonfirmasi judul animenya dengan nama Dota Dragonblood yang akan rilis pada 25 Maret nanti. Itu kalau nggak kepening corona ya. Oke, selama ini para pemain Dota 2 hanya difokuskan untuk memilih karakter lalu perang gitu aja, tanpa mengetahui latar belakang setiap karakter. Padahal sebenarnya semua karakter yang ada di Dota 2 ini memiliki kisah uniknya masing-masing. Bahkan tidak sedikit dari mereka berasal dari legenda mitologi, contoh seperti Zeus, Monkey King, dan Grimstroke. Adapun kisah dari karakter itu hanya berupa dalam bentuk keterangan aja. Ini sangat disayangkan, mengingat karakter-karakter yang ada di Dota 2 itu unik-unik dan keren-keren. Maka kerjasama Netflix dan Valve mengangkat game Dota 2 ini menjadi anime series akan menjadi bentuk solusi yang mantap serta menjadi pelipur lara dari ketidaksempurnaan kisah karakter yang ada di dalam Dota 2. Gimana? Semakin penasaran dengan anime series Dota 2 ini? Tentang bagaimana alur ceritanya serta kemungkinan apa yang akan terjadi? Kalau iya, segera angkat jemuran Anda, siapkan teh kopi susu untuk menemani mulut kesepian Anda, segera duduk manis semanis mantan Anda, dan mari kita breakdown official trailer Dota Dragonblood, and let's check this out. Alright, trailer ini dimulai dengan menampilkan sebuah tempat yang dikenal dengan nama The Temple of Mene yang berlokasikan di kedalaman hutan The Night Silverwoods. Di dalam Temple of Mene terdapat magical lotuses atau teratai ajaib yang merupakan warisan dari Selemene, sang Dewi Bulan, sejak ribuan tahun yang lalu. Begitulah ujar dari Fimbulwinter, sang pengikut Invoker yang akan diisi suara oleh Freya Tingley. Melanjutkan dari monolog sebelumnya, Fimbulwinter mengatakan, jadi saat dia meletakkan bunga di bumi, maka sang Dewi akan kembali. Setelah itu muncul wujud dari Invoker yang sedang bertapa dengan 3 elemen khasnya, yaitu Quas, West, Exorts. Oke, jadi perkataan yang disampaikan Fimbulwinter ini ditujukan kepada Invoker. Sedangkan arti dari meletakkan bunga di bumi adalah memindahkan posisi bunga tersebut ke tempat yang lain, atau dalam artian diambil atau kemungkinan paling parah dicuri. Maka sang Dewi Bulan pun akan kembali dengan disusut cahaya cepat yang turun ke Temple of Mene. Kelihatannya di sini Invoker dan Selemene memiliki konflik di antara mereka berdua. Salah satunya memperebutkan magical lotuses ini. Oke, saya masih belum tahu sih apa kelebihan dari magical lotuses di anime ini. Namun kalau berdasarkan dari game Dota 2, ada item yang namanya Lotuses Orb, yang dimana kelebihannya mampu meregenerasi mana dan nyawa setiap dari penggunanya. Bahkan kelebihan spesialnya mampu mengembalikan spell apapun yang berusaha menyakiti pemiliknya. Dan item ini sering dibutuhkan oleh hero, terlebih hero intelligence seperti Invoker. Oke, scene beralih dengan menunjukkan keadaan Deviant si Dragon Knight yang akan diisi suara oleh Yuri Lowenthal, yang dimana dia mengatakan kalau dia selalu dihantui oleh mimpi buruk tentang suara-suara naga. Setelah itu muncullah suara naga tersebut dan berkata, Deviant sang Dragon Knight, jika kamu memiliki kekuatan, apa yang kau lakukan? Kelihatannya ini adalah suara sang naga legenda Slarek yang akan diisi suara oleh Tony Todd, yaitu seekor naga yang akan menyatu dengan Dragon Knight yang membuat Deviant memiliki kekuatan semburan api hingga mampu berubah menjadi seekor naga. Scene berlanjut dengan menampilkan pertarungan Deviant dan naga Uldorak yang merupakan lanjutan dari teaser dan announcement trailer sebelumnya. Untuk kalian yang nggak tahu naga Uldorak, dia adalah naga penjelajah waktu yang selalu menteror dan meminta upeti di kerajaan Kandones. Nanti kedepannya Uldorak akan mati di tangan Deviant, dan sang raja akan menghadiahkan zirah dan senjata yang terbuat dari tulang dan kulit naga Uldorak, seperti salah satu kostum Dragon Knight yang ada di Dota 2. Oke, scene selanjutnya menampilkan lanjutan dari scene sebelumnya, yaitu si Fimbulwinter yang menyamar menjadi pengikut Dewi Selemene yang kepergok Mirana sedang mencuri magical lotuses tersebut. Di dalam scene tersebut ada pernyataan unik yang disampaikan oleh Fimbulwinter, yaitu Dewi kita yang sesungguhnya hidup di dalam lotuses ini. Ini menimbulkan tanda tanya besar bagi saya. Siapa yang dimaksud dengan Dewi atau Goddess yang hidup di dalam lotuses ini? Saya sudah mengumpulkan dewi-dewi yang ada di Dota 2 Universe, yaitu ada Goddess of the Luck, Nistasha, Skreauk, Skadi, Verodisia, Solar Goddess, serta Selemene. Dan yang paling memungkinkan adalah dua dewi terakhir, yaitu Solar Goddess dan Selemene. Oke, Solar Goddess itu adalah Dewi Matahari yang disembah oleh kerajaannya Mirana sebelum dia mengabdikan dirinya ke Selemene. Mungkin di sini ada sangkut pautnya sedikit lah.
Sedangkan untuk Selemene, mungkin aja Selemene yang ditampilkan di trailer itu adalah Selemene palsu, atau bisa jadi Selemene yang dirasuki oleh roh jahat, sedangkan roh Selemene yang asli ada di dalam Lotuses tersebut. Pernyataan ini didukung dengan scene terdapatnya 2 bulan announcement dan official trailer, yang dimana satunya adalah Mad Moon, yaitu bulan berbentuk kristal yang diciptakan sebagai penjara makhluk kuno yang nantinya akan pecah merasuki dunia dengan peperangan dan kehancuran, serta pecahan Mad Moon akan menjadi cikal bakal terciptanya Radiant and Dire. Ya, yang mana menurut kalian guys? Kasih pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke, scene berganti menampilkan aksi kejar-kejaran antara Mirana dan Fimrin, yang dimana mereka menunjukkan skill pamungkas mereka. Mulai Fimrin yang mampu menggandakan diri seperti kakek Bunsin, dan Mirana melakukan skill yang sama seperti di gamenya yang dinamakan Starstorm, sambil berkata, Lotusesnya dicolong dan aku pengen mengambilnya kembali, yang diisi suara oleh Lara Pulver. Di sini Mirana berada pada posisi belum menyadari sifat jahat dari Selemene dan menganggap Invoker sebagai musuh. Cia, noob. Gua aja semenjak di teaser trailer sudah menduga kalau Selemene ini bakal menjadi villain. Karena wajah-wajah kayak gini, tampang-tampang kayak gini itu sudah identik sama ibu angkat yang jahat. Coba deh tanya sama Cinderella. Ya, bukan hanya itu, di poster trailer juga menyebutkan Dragon Knight dan Mirana face demons and gods. Huruf S ini mengartikan kata jamak yang berarti ada dewa-dewa lainnya akan dihadapi mereka. Serta ada iblis yang sekarang masih terkonfirmasi Terror Blade, yaitu iblis yang paling kuat dan padas dari segala iblis yang pernah ada. Jadi siapa saja nih yang akan muncul di anime seri selanjutnya? Kasih pendapat kalian ya. Oke. Lanjut ke scene trailer selanjutnya yang menampilkan wujud Dewi Selemene untuk pertama kalinya di Dota Universe. Yang di sini dia sedang mendeklarasikan perang di depan Luna sang Moon Rider serta pasukannya The Dark Moon Horde. Kelihatannya di sini mereka akan berperang melawan pasukannya Invoker. Oke, scene berganti lanjut ke dialog antara Invoker dan Mirana. Mir, lu ngelayani Selemene? Ya, dia mah dewiku. Ya elah, lu bener-bener gak tahu ya siapa yang lu layani. Sedikit banyak seperti itulah percakapannya. Jadi di sini kelihatannya Mirana akan dibukakan mata oleh Invoker tentang siapa sebenarnya Selemene sang Dewi Bulan tersebut. Seperti apa sifatnya, wataknya, karakternya yang selama ini tidak ditunjukkan kepada Mirana. Scene berlanjut ke Selemene yang melakukan monolog, hanya ada satu Dewi Bulan, yaitu aku, yang di sini diisi suara oleh Alex Wilton Dragon. Pernyataan ini mendukung dugaanku sebelumnya yang dimana Selemene yang asli ada di Lotuses tersebut. Entah itu bagaimana caranya. Serta di sini Selemene terlihat marah yang kemungkinan diakibatkan para pengikutnya mulai curiga hingga mengetahui fakta tentang Selemene. Ini didukung dengan scene selanjutnya yang menampilkan Selemene menyerang pasukannya sendiri, yaitu The Dark Moon Horde dengan cahaya beam bulan seperti skill milik Luna yang bernama Lunsen Beam, yang membedakan cuma warna dan kekuatannya saja. Oke, scene kembali lagi ke Dragon Knight yang dimana Defiant kelihatannya sedang diuji dan dilatih oleh Kaden, sang Dragon Knight veteran yang akan diisi suara oleh Anson Mount. Yang di sini Kaden terlihat merantai Defiant dan memancing sang naga untuk muncul. Dan akhirnya muncullah perubahan epik dari Defiant menjadi seekor naga. Lalu Kaden pun berkata, di situ loh rupanya dasar anak lacur. Melalui monolog ini, kelihatannya Kaden mengetahui betul tentang naga Slarek, atau bisa jadi mereka sudah menjadi rival sejak lama. Setelah itu muncul beberapa scene cepat yang akan muncul di anime ini hingga sampai pada saat kita ditunjukkan pertarungan hebat antara Defiant melawan naga Slarek. Nanti kedepannya naga Slarek dan Defiant sama-sama mati, yang dimana sang naga Slarek akan tertusuk jantungnya dan Defiant akan tertusuk tenggorokannya, hingga darah mereka menyatu menciptakan Defiant sang Dragon Knight yang sesuai dengan judulnya, yaitu Dota Dragon Blood. Oke, seperti biasa, berikut ada kemungkinan yang akan terjadi di serial anime ini. And let's find the gentleman. Number 1, menjadi anime series yang panjang. Ya, meskipun anime Dota Dragon Blood ini masih terkonfirmasi memiliki 8 episode, saya punya firasat kalau anime ini nanti memiliki episode lebih atau kemungkinan sequel yang lain. Karena anime ini sejalan dengan game Dota 2, yang dimana saat kita pertama kali main Dota 2, kita diajukan untuk training menggunakan Dragon Knight. Setelah itu ada juga training yang menggunakan Luna dan Mirana. Ini bisa menjadi awalnya bagus untuk lanjutan serial anime Dota. Ini mengingatkanku sama film serial Monster Universe yang dimana King Kong dan Godzilla mulai berjalan berurutan hingga mereka saling bertemu dan bertarung. Oke, kalau benar anime Dota ini mengangkat semua hero, dah, gua nggak bisa kebayangin lagi berapa episode yang akan dibuat Netflix dan Valve, mengingat ada lebih dari 100 karakter di dalam Dota 2. Number 2, Selemene yang sesungguhnya sudah mati. Oke, teror ini masih menjadi tanda tanya besar sih akan keberadaan Selemene sang Dewi Bulan yang sesungguhnya. Apakah dia sekarang masih hidup atau mungkin sudah mati? Namun tenang, saya memiliki beberapa clue atau petunjuk untuk menjawab pertanyaan itu.
Pertama, apakah kalian masih ingat sama monolog Fimrin yang menjelaskan Magical Lotuses di Temple of Mene? Yang dimana dia bilang kalau Lotuses ini adalah warisan dari Selemene itu sendiri. Namun di lain sisi, dia juga melemparkan pernyataan kalau dewi kita yang sesungguhnya hidup di dalam Lotuses ini. Loh, kok unik? Berarti selama ini dia sama sekali nggak mengakui Selemene yang masih ada sebagai dewi yang sesungguhnya, melainkan sang dewi ada di dalam Lotuses itu. Maka bisa jadi Selemene yang asli mati secara fisik namun hidup secara roh yang sekarang dipenjara di dalam Lotuses itu. Ini didukung dengan pernyataan Invoker yang dimana dia bilang, story is story, death is death. Cerita ya cerita, mati ya mati. Mungkin penjelasan ini adalah bagian dari percakapan Invoker yang sedang membukakan mata Mirana tentang fakta sesungguhnya, yang kemungkinan Mirana mengikuti kisah palsu tentang kematian Selemene dan kebangkitan Selemene. Oke, bagaimana Invoker bisa tahu? Jawabannya simple, karena umurnya sangat panjang. Kalau kalian mengikuti kisah Invoker di Dota Universe, dia adalah ahli sihir terjenius di alam semesta. Tidak ada ilmu sihir yang tidak bisa dia pelajari. Semua dia kuasai. Bahkan saking jeniusnya, dia adalah satu-satunya hero di Dota 2 yang memiliki 10 jurus. Gua aja bingung pakai hero ini. Ibaratnya itu Dr. Strange-nya versi Dota. Ya, Invoker ini memang hero super genius yang mempelajari banyak ilmu sihir. Bahkan dia juga mempelajari buku Kempeternal Centrap yang ternyata ini adalah buku keabadian yang membuat siapa saja penggunanya tidak akan menua meskipun memiliki umur ribuan tahun. Jadi disinilah Invoker mengetahui fakta sebenarnya. Bahkan mungkin bisa jadi dia menjadi saksi buta akan kematian Selemene. Gimana menurut kalian? Kasih pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke. Number 3, Mirana menjadi Dewi Bulan yang baru. Oke, teori ini sedikit mendukung dari teori yang kedua yang dimana Selemene sesungguhnya sudah mati. Namun masih menjadi simpang siur sih, apakah benar kalau Mirana akan menjadi Dewi Bulan yang baru? Pertama yang kita ketahui adalah Mirana memiliki gelar Princess of the Moon atau Putri Bulan. Seperti sejarah atau film-film kerajaan, Putri adalah penerus ratu atau Princess penerus Queen, lainnya Prince penerus King atau Pangeran penerus Raja. Jadi Mirana akan ada masanya menggapai posisi yang lebih tinggi saat pada waktu, tempat, dan situasi yang tepat pada posisi gelar siapa yang dilayaninya. Salah satunya menjadi Dewi. Maka kalau jika benar sang Dewi Bulan mati, maka Mirana akan dibutuhkan menggantikan posisi sang Dewi Bulan. Oke, saya memiliki petunjuk yang mendukung pernyataan ini, yaitu tentang kamu. Iya, kamu. Ya, wanita ini sudah muncul sejak teaser trailer rilis yang dimana selalu berada di sisi Mirana. Dan waktu itu juga saya langsung menduga kalau wanita ini merupakan pelayan Mirana, seperti Devin yang memiliki Bram dan Invoker memiliki Fimrin. Namun anehnya, dia tidak pernah ditampakkan bicara sepatah kata pun. Bahkan pengisi suaranya juga nggak ada. Berbeda dengan Bram dan Fimrin yang statusnya sudah jelas, serta pengisi suaranya juga jelas, wanita ini ditampakkan lebih misterius. Proporsi di trailer banyak, namun namanya nggak tercantum. Bahkan karakter ini nongol loh di poster trailer bersama dengan Devin dan Mirana. Nah, kalau benar status wanita ini cuma pelayan Mirana, harusnya Devin juga membawa Bram dong di poster itu. Ya, maka bisa disimpulkan kalau karakter ini tidak hanya sekedar pelayan, melainkan juga pahlawan di serial anime ini. Namun anehnya, dia sama sekali nggak ngomong loh. Oke. Bisa saja saya di sini menduga kalau karakter ini bisu. Namun saya lebih setuju kalau karakter ini adalah karakter yang disembunyikan oleh pihak studio. Saya menganalogikan kalau karakter ini adalah perwakilan sudut pandang kita di dalam alur cerita. Jadi seperti mewakili posisi kita di dalam petualangan serial anime ini, yang biasa disebut dengan player karakter. Konsep cerita seperti ini sudah diangkat oleh beberapa game dan film, seperti Call of Duty Modern Warfare yang merupakan kisah Captain Price ketimbang karakter utama yang kalian pakai, yang dimana semua karakter kalian berakhir dengan kematian. Beban sih lo. Serta film Mortal Kombat baru yang akan datang, yang dimana terdapat karakter baru yang bernama Cole Young yang sama sekali nggak ada sangkut pautnya dengan kisah Mortal Kombat. Jadi nanti di sini dia bersama Mirana akan berpetualang menyelesaikan misi mengalahkan musuh bagaikan anak didik Mirana menuju jalan menjadi prajurit bulan. Hingga pada akhirnya dia akan menjadi calon Princess of the Moon yang baru saat Mirana sudah menjadi Goddess of the Moon. Gimana menurut kalian? Kasih pendapat kalian di kolom komentar ya. Ya, seperti itulah guys pembahasanku tentang Dota Dragonblood yang akan rilis pada 25 Maret nanti dalam bentuk 8 episode. Semakin tidak sabar untuk menantikan perilisan anime ini karena masih banyak misteri yang menggelitik para penonton, terlebih para viewers dan para gamers Dota tentang anime ini. Serta semakin tidak sabar juga menantikan apakah hero kesayangan kita bakal muncul juga di sequel serial anime ini. Kalau firasatku sih bakal muncul ya. Siapa hero kesayangan kalian? Kalau aku sih Sven ya. Nah, kalau kalian tulis saja di kolom komentar. Oke, I hope you can enjoy this video and any anime. And then see you next time in another universe. On the street, on the Saturday night, I feel red. There's something's going on driving me high. 'Cause I'm a deep beat sucker and on the decker. Every